Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai teori psikologi tingkah laku, terutama pada teori Piaget dan teori Brunner. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aryudindra Perdana dengan NPM 201302156. Kemudian ada Devana Nurfia Az-Zahra dengan NPM 20130211042. Selanjutnya ada Dian Kusumayanti dengan NPM 20130211022. Dan yang terakhir ada Regita Pramesti dengan NPM 20130211058. Untuk pembahasan yang pertama, kita bahas teori Piaget terlebih dahulu. So, let's go! Kunci utama teori Piaget yang harus diketahui tenaga pendidik, terutama di bidang matematika, yaitu bahwasannya perkembangan kognitif seorang peserta didik bergantung kepada seberapa jauh si siswa itu dapat memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam arti, bagaimana si siswa tersebut mengaitkan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan barunya. Nah, menurut Piaget ada 3 aspek nih pada perkembangan kognitif seseorang, yaitu struktur, isi, dan fungsi kognitif. Untuk struktur kognitif atau skema, menurut Piaget merupakan organisasi mental yang terbentuk pada saat seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, isi kognitif merupakan pola tingkah laku seseorang yang tercermin pada saat ia merespon berbagai masalah. Sedangkan fungsi kognitif merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengembangkan tingkat intelektualnya yang terdiri atas organisasi dan adaptasi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, ada tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap sensori motor, seorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, pemahaman anak sangat bergantung pada kegiatan atau gerakan tubuh dan alat-alat indera mereka. Tahap kedua, tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indera, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Pada tahap ini, anak masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembalikan pemikiran, serta masih mengalami kesulitan bernalar secara induktif maupun deduktif, karena pemikirannya masih dalam tahap transduktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan dari hal khusus yang satu ke hal khusus yang lain. Tahap ketiga, tahap operasional konkret, dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap operasional konkret, umumnya anak sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Di tahap ini, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, dan mampu mempertimbangkan 2 aspek dari suatu situasi nyata secara bersama-sama, misalnya antara bentuk dan ukuran. Tahap keempat yaitu tahap operasional formal. Kisaran umurnya lebih dari 11 tahun. Pada tahap operasional formal, kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif. Dengan kata lain, mereka sudah mampu melakukan abstraksi, dalam arti mampu menentukan sifat atau atribut khusus sesuatu tanpa menggunakan benda nyata. Pada permulaan tahap ini, kemampuan bernalar secara abstrak mulai meningkat, sehingga seseorang mulai mampu untuk berpikir secara deduktif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, ada faktor kematangan atau maturation otak dan sistem syarafnya. Kematangan otak dan sistem syaraf sangat penting dimiliki setiap siswa. Siswa yang memiliki ketidaksempurnaan yang berkaitan dengan kematangan ini sedikit banyak akan mengurangi kemampuan dan perkembangan kognitifnya. Karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk membesarkan putra-putrinya dengan makanan bergizi dan kasih sayang yang cukup,
sehingga putra-putri tersebut akan memiliki kematangan otak dan sistem syaraf yang sempurna. Yang kedua adalah faktor pengalaman atau experience yang terdiri atas pengalaman fisik atau physical experience, yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya adalah interaksi seorang siswa dengan kumpulan batu yang ia tata. Yang kedua, pengalaman logika matematis atau logico-mathematical experience, yaitu kegiatan-kegiatan pikiran yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, siswa menata kumpulan batu sambil belajar membilang. Dapat juga ketika siswa mulai berpikir bahwa suatu kumpulan lebih banyak dari kumpulan yang lain. Faktor yang ketiga, yaitu faktor transmisi sosial atau social transmission, yaitu interaksi dan kerjasama yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain. Mengapa seorang anak Indonesia yang dilahirkan di lingkungan yang selalu berbahasa Inggris dan selalu berinteraksi dengan bahasa Inggris akan menyebabkan ia mahir berbahasa Inggris? Jawabannya adalah adanya faktor transmisi sosial tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di suatu keluarga yang lebih mengutamakan penalaran atau reasoning akan menghasilkan anak-anak yang lebih mengutamakan kemampuan penalaran ketika memecahkan masalah. Faktor yang terakhir yaitu faktor penyeimbangan. Suatu proses sebagai akibat ditemuinya pengalaman atau informasi baru, seperti ditunjukkan pada diagram Piaget di atas. Seorang anak yang sejatinya berbakat untuk mempelajari matematika, namun karena ia tidak mendapat tantangan yang cukup, maka perkembangan kognitifnya akan terhambat. Oke, selanjutnya yaitu untuk materi yang kedua ada teori Brunner. Teori Brunner. Kalian udah tahu belum sih apa itu teori Brunner? Jadi, teori belajar Brunner yang sering disebut sebagai pembelajaran penemuan merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk dapat terlibat aktif dalam merumuskan dan menggunakan konsep yang telah ada, dengan konsep dan prinsip-prinsip yang termuat dalam bahan yang akan dipelajari untuk dapat dipahami dan diuji cobakan guna membangun pengetahuan yang dimilikinya agar dapat mencapai kemampuan yang seharusnya. Di sini, Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Oleh karena itu, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dipelajari, maka anak akan memahami materi yang seharusnya dikuasai. Kemudian Brunner mengemukakan 4 tema tentang pendidikan. Yang pertama yaitu tentang struktur pengetahuan. Nah, di sini kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan. Hal ini diperlukan sebab dengan struktur pengetahuan kita menolong siswa untuk dapat melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak memiliki hubungan dapat dihubungkan satu dengan yang lain dan pada informasi yang telah mereka miliki. Lalu yang kedua yaitu ada kesiapan belajar. Nah, menurut Brunner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk dapat mencapai keterampilan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada intuisi. Intuisi yang dimaksud oleh Brunner adalah teknik-teknik intelektual untuk dapat sampai pada formula tentatif tanpa melalui langkah-langkah analisis untuk mengetahui apakah formula tersebut adalah formula yang sahih atau tidak. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu motivasi. Pengalaman pendidikan yang dapat meningkatkan motivasi adalah siswa berpartisipasi secara aktif dalam menghadapi alamnya.
Selanjutnya yaitu belajar sebagai proses kognitif. Di sini belajar melibatkan 3 proses langsung yang saling bersamaan, yaitu yang pertama, memperoleh informasi baru. Nah, perolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau mendengarkan audio visual, dan lain-lain. Informasi ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki. Lalu yang kedua ada transformasi informasi. Proses transformasi atau pengetahuan merupakan suatu proses bagaimana kita memperlakukan pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Dalam tahap evaluasi, seseorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapi. Brunner berpendapat bahwa belajar merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan perolehan khusus, yaitu metode penemuan atau discovery. Metode discovery learning ini mendorong siswa untuk belajar sendiri secara mandiri. Menurut Brunner, pendewasaan pertumbuhan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan intelektual ditunjukkan oleh bertambahnya ketidaktergantungan respon dari sifat stimulus. Yang kedua, pertumbuhan intelektual bergantung pada bagaimana seseorang menginternalisasi peristiwa-peristiwa menjadi suatu sistem simpanan yang sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan seseorang untuk berkata kepada dirinya sendiri atau pada orang-orang lain dengan pertolongan kata-kata dan simbol-simbol mengenai apa yang telah dilakukannya atau akan dilakukannya. Ada 3 sistem keterampilan yang digunakan oleh hampir semua orang dewasa untuk menyatakan kemampuan-kemampuannya, yaitu yang pertama ada cara enaktif. Dengan cara ini, seseorang dapat mengetahui kenyataan tanpa menggunakan pikiran dan kata-kata, melainkan melalui tindakan, jadi bersifat manipulatif. Penyajian enaktif didasarkan pada belajar tentang respons dan bentuk-bentuk kebiasaan. Contohnya, misalnya seorang anak secara enaktif mengetahui bagaimana mengendarai sepeda motor. Yang kedua yaitu cara ikonik. Penyajian cara ini didasarkan pada pikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Cara yang ketiga atau yang terakhir yaitu simbolis. Penyajian ini dibuktikan oleh kemampuan seseorang yang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek. Sebagai contoh, dalam mempelajari penjumlahan 2 bilangan cacah, pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu dengan menggunakan benda-benda konkret. Misalnya menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng dan kemudian menghitung banyaknya kelereng semuanya. Ini merupakan tahap enaktif. Kemudian, kegiatan belajar dilanjutkan dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 kelereng yang digabungkan tersebut. Dan kemudian dihitung banyaknya kelereng semuanya dengan menggunakan gambar atau diagram tersebut. Pada tahap yang kedua ikonik, siswa bisa melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan pembayangan visual dari kelereng tersebut. Pada tahap berikutnya yaitu tahap simbolis, siswa melakukan penjumlahan pada kedua bilangan itu dengan menggunakan lambang-lambang bilangan yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Demikianlah video pembelajaran kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.